Baik teman-teman, di sini kakak akan menjelaskan fungsi dari alat titrasi asam basa. Nah, di sini sudah ada gambar dari titrasi asam basa. Kalau teman-teman ingin melihat versi yang berwarna, silakan teman-teman searching di Google dengan kata kunci alat titrasi asam basa. Nah, di situ nanti teman-teman bisa melihat yang versi berwarna biar lebih menarik dilihat ya. Oke, tanpa memperpanjang waktu, tanpa berbasa-basi, singkat, padat, dan jelas. Jadi langsung ke sini. Nah, yang pertama itu statif. Nah, statif ini yang berdiri tegak ya. Nih, fungsi statif untuk apa ya? Ya jelas sebagai penopang ya. Penopang apa? Penopang buret. Buret yang mana? Ini buret nih. Nah, ini buret ya. Yang mana di dalamnya itu ada sebuah larutan. Larutannya itu sudah diketahui konsentrasinya. Kemudian ada klem. Nah, ini klem nih. Fungsinya untuk apa? Ya untuk mengunci atau mengatur ketinggian serta rendahnya suatu buret ini. Jadi teman-teman mau setinggi mana, serendah mana, bebas. Nah, atur aja dari klem di sini. Terus di sini ada Erlenmeyer. Apa fungsi Erlenmeyer? Ya jelas untuk menampung larutan yang dari buret tadi. Nah, kemudian di sini ada corong. Nah, saya rasa untuk corong teman-teman sudah tahu lah ya fungsi corong itu untuk apa. Jadi tidak harus saya jelaskan lagi. Dari titrasi asam basa itu memiliki beberapa istilah yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama itu ada titrat, kemudian ada titik ekuivalen sama titik akhir titrasi. Nah, yang pertama kita bahas titran. Apa itu titran? Nah, titran itu ialah larutan yang konsentrasinya itu sudah diketahui. Yang mana ini? Jadi di dalam buret itu ada larutan yang mana konsentrasinya itu sudah diketahui. Nah, itu disebut dengan titran, kan ya? Titran, konsentrasi yang sudah diketahui. Sedangkan titrat itu kebalikannya, larutan yang konsentrasinya itu belum diketahui. Artinya ingin dicari konsentrasinya yang mana. Nah, di sini dia, di Erlenmeyer di sini. Jadi larutan di sini itu konsentrasinya belum diketahui. Itu disebut dengan titrat. Kemudian titik ekuivalen. Titik ekuivalen itu apa? Yang mana titik ekuivalen ini mol asam itu sama juga dengan mol basa. Apa yang akan terjadi ketika asam sama juga dengan basa? Ya, benar. pH-nya sama dengan 7 atau netral. Itu yang disebut dengan titik ekuivalen. Kemudian yang terakhir titik akhir titrasi. Apa itu titik akhir titrasi? Yang mana ketika di sini ini wadah di Erlenmeyer di sini, ketika larutannya itu berubah warna, maka itu disebut dengan titik akhir titrasi. Nanti kalau teman-teman praktikum di sekolah itu lebih seru ya. Teman-teman bisa langsung melihat proses terjadinya titik akhir titrasi. Nanti Erlenmeyer di sini, nanti kan buret, larutan di buret ini dia menetes. Kemudian teman goyang-goyangkan Erlenmeyernya, bukan badan teman-teman tapi Erlenmeyernya digoyangkan. Nanti ketika larutan yang ada di Erlenmeyer ini berubah warna, maka itulah disebut dengan titik akhir titrasi. Nah, sampai di sini paham? Cukup sekian, terima kasih.